Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani. Saya dari Teknik Informatika akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang buku Sistem Digital karya Sri Mulyati. Pada bab 1, pertama yaitu pengertian sistem digital. Sistem digital adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen elektronika dan gerbang-gerbang logika yang diproses secara biner oleh bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan bilangan 1. Serta bilangan 0 dan 1 tersebut merupakan dasar pembentukan angka-angka digital mulai dari 0 sampai dengan 9. Sistem digital adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen elektronika dan gerbang-gerbang logika yang diproses secara biner oleh bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan bilangan 1. Serta bilangan-bilangan 0 dan 1 tersebut merupakan dasar pembentukan angka-angka digital mulai dari 0 sampai dengan 9. Perbedaan sistem digital dan analog. Perbedaannya yaitu analog menunjukkan suatu peralatan yang bekerja dengan prinsip galvanometer, di mana arus yang mengalir pada suatu kumparan medan magnet dapat menggerakkan jarum pada angka tertentu. Sedangkan digital menunjukkan pada suatu peralatan yang bekerja pada prinsip gerbang-gerbang logika dan keluaran berupa angka-angka digital. Rangkaian analog dan rangkaian digital yaitu terdiri dari 5. 1. Rangkaian elektronika berfungsi mengolah signal. 2. Komponen elektronika pasif tidak memerlukan sumber arus atau tegangan. Yang ketiga, komponen elektronika aktif memerlukan sumber arus atau tegangan. Yang keempat, rangkaian analog signal bersifat kontinu. Dan yang terakhir, rangkaian digital signal bersifat diskrit. Selanjutnya yaitu ada representasi besaran digital. Representasi nilai logika 0 adalah nilai logika 0 pada beberapa komponen rangkaian listrik dapat dinyatakan dengan besarnya suatu nilai atau bekerja setidaknya suatu komponen elektronika dalam suatu rangkaian. Komponen pertama adalah suatu sumber tegangan dalam suatu rangkaian digital. Apabila suatu rangkaian digital yang terdiri dari beberapa komponen, di antaranya terdapat sumber tegangan, dan jika sumber tegangan tersebut bernilai antara 0 sampai 0,8 volt, maka nilai tersebut menyatakan nilai logika 0, atau dengan kata lain, representasi sumber tegangan tersebut bernilai 0. Kesimpulan dari bab 1 ini yaitu sebagai kesimpulannya bahwa semua peralatan yang mengandung gerbang-gerbang logika dan menghasilkan keluaran berupa angka-angka merupakan peralatan yang menggunakan sistem digital. Selain sistem digital tergolong ke dalam sistem analog yang berkaitan dengan medan magnet dan prinsip pada galvanometer. Selanjutnya yaitu bab 2. Di bab 2 ini kita akan menjelaskan tentang gerbang logika, pengertian gerbang logika, dasar dan jenis-jenisnya. Gerbang logika. Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah signal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor. Akan tetapi, dapat pula dibangun dengan menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay, cairan, dan optik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR atau exclusive OR, dan yang terakhir gerbang XNOR atau exclusive NOR. 1. Pengertian gerbang AND. Gerbang AND. Dasar gerbang AND. Rangkaian dasar gerbang AND dapat dilihat pada rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus arah, dua buah saklar A, B, dan LED, dua buah saklar A dan B disusun seperti pada kedua saklar paralel tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara seri. Selanjutnya yang kedua ada gerbang OR. Dasar gerbang OR. Rangkaian dasar gerbang OR dapat dilihat pada rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus arah, dua buah saklar A, B, dan LED,
dua buah saklar A dan B disusun paralel seperti pada kedua saklar paralel tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara seri. Yang ketiga, gerbang NOT. Dasar gerbang NOT. Rangkaian dasar gerbang NOT dapat dilihat pada rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus arah, sebuah saklar A, dan LED Y. Saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara paralel. Yang keempat, gerbang NAND. Dasar gerbang NAND, rangkaian dasar gerbang NAND atau NOT N dapat dilihat pada rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus arah, dua buah saklar A, B, dan LED Y, dua buah saklar A dan B disusun seri. Dua saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara paralel. Kelima yaitu gerbang NOR. Dasar gerbang NOR. Rangkaian dasar gerbang NOR dapat dilihat pada rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus arah, dua buah saklar A, B, dan LED Y, dua buah saklar A dan B disusun paralel. Dan yang keenam, gerbang XOR. Dasar gerbang XOR. Rangkaian dasar gerbang XOR dapat dilihat pada rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus arah, dua buah saklar A, B, dan LED Y, dua buah saklar A dan B disusun silang seperti pada kedua saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara paralel. Yang terakhir yaitu gerbang XNOR. Dasar gerbang XNOR. Rangkaian dasar gerbang XNOR dapat dilihat pada rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus arah, dua buah saklar A, B, dan LED Y, dua buah saklar A dan B disusun silang seperti pada gambar. Kedua saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara seri. Selanjutnya yaitu bab 3. Pada bab 3 ini menjelaskan sistem bilangan digital dan konversi bilangan. Pengertian sistem bilangan merupakan sistem dasar semua bilangan dan merupakan dasar sebagai pembuat bahasa pemrograman tingkat-tingkat terendah yang biasa kita kenal dengan bahasa mesin atau bahasa assembler. Kita mengenal 4 jenis bilangan utama, yaitu bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, dan bilangan hekadesimal. Satu yaitu pengertian bilangan biner. Biner sistem bilangan terdiri dari dua, yaitu 0 dan 1. Angka 0 dan 1 atau biner tersebut merupakan dasar untuk semua bilangan. Dengan adanya biner, bisa membuat bilangan digital dari 0 sampai dengan 9. Bilangan biner kita kenal dengan bilangan berbasis 2. Kedua yaitu oktal. Sistem bilangan oktal terdiri dari 8 angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bilangan oktal tidak memiliki angka 8. Bilangan oktal tersebut merupakan bilangan yang lebih lengkap dibanding bilangan biner. 3 yaitu bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Bilangan desimal memiliki angka sebagai berikut yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan desimal merupakan bilangan yang paling mudah digunakan karena tidak berbasis, namun bilangan desimal dapat dipermudah konversi bilangan. Yang keempat yaitu hekadesimal. Bilangan hekadesimal adalah bilangan yang terdiri dari 16 simbol bilangan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Dan yang kelima yaitu konversi bilangan. Konversi bilangan digunakan untuk mengubah suatu bilangan dari suatu sistem bilangan menjadi bilangan dalam sistem bilangan yang lain. Contoh konversi bilangannya seperti yang di bawah. Selanjutnya yaitu bab 4. Bab 4 itu menjelaskan tentang multiplexer. Pengertian multiplexer, fungsi multiplexer, tabel kebenaran multiplexer, aljabar boolean multiplexer, dan penggunaan multiplexer tersebut. Pengertian multiplexer. Multiplexer adalah suatu rangkaian digital yang terdiri dari beberapa masukan signal digital dan diproses oleh komponen processing atau selektor untuk
menghasilkan suatu keluaran. Rangkaian multiplexer merupakan rangkaian terdiri dari beberapa komponen digital pada bagian masukan. Rangkaian multiplexer bisa terdiri dari beberapa gerbang NOT, beberapa gerbang AND, dan sebuah gerbang OR. Multiplexer merupakan sebuah rangkaian terintegrasi atau integrated circuit atau sebuah modul atau secara umum dikenal dengan istilah IC multiplexer. Proses yang dilakukan oleh multiplexer disebut dengan multiplexing. Dalam proses ini, semua signal digital yang masuk diproses dan dipilih menjadi sebuah signal keluaran. Dilihat dari cara kerja multiplexer tersebut, keluaran menjadi satu signal saluran yang masuk pada multiplexes dapat pula berupa transmisi data. Selanjutnya itu fungsi multiplexer. Multiplexer merupakan penghubung atau interface dari beberapa masukan menjadi satu keluaran. Masukan multiplexer yang paling cocok adalah signal digital, karena komponen utamanya merupakan gerbang-gerbang digital. Tabel kebenaran multiplexer. Sebuah multiplexer dengan istilah 4x1 multiplexer artinya terdapat 4 signal data masukan dan terdapat satu sinyal data keluaran.